Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Matusakdiah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian akhlak dan perbedaan tentang akhlak dan ilmu akhlak. Dilihat dari segi bahasa, kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Yang dalam bahasa Arab, kata akhlak merupakan jamak kata khulukun yang berarti tabiat, adat, dan watak. Secara singkat, kata akhlak yang berarti kesopanan dan atau agama ataupun budi pekerti. Akhlak yaitu tingkah laku manusia yang dilakukan secara sengaja, diawali dari proses latihan yang menjadi kebiasaan. Ada perbedaan akhlak dan ilmu akhlak. Yang pertama, akhlak dalam bermasyarakat. Dalam pokok pembahasan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni yang pertama, bertamu dan menerima tamu. Dalam bertamu, tentu ada beberapa etika yang harus kita perhatikan. Yang pertama, saat bertamu, ucapkan salam maksimal 3 kali. Yang kedua, dilarang mengintip di jendela. Selanjutnya, sopanlah saat bertamu. Pilihlah waktu yang tepat dan jangan terlalu lama. Dan yang terakhir, saat bertamu itu tidak merepotkan. Selanjutnya, mengenai akhlak hubungan baik dengan tetangga. Sebagai seorang muslim yang baik, maka hendaklah kita senantiasa memperlakukan tetangga kita dengan senantiasa memperhatikan dan memuliakan akhlaknya. Hak seorang tetangga ini dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama, berbuat baik kepada tetangga. Kesempurnaan berbuat baik kepada tetangga ada 4 hal, yakni yang pertama, senang dan bahagia dengan apa yang dimilikinya. Yang kedua, tidak tamak untuk memiliki apa yang dimilikinya. Yang ketiga, mencegah gangguan dengannya. Dan yang keempat, bersabar dari gangguannya. Klasifikasi yang kedua yaitu sabar dan menghadapi gangguan tetangga. Dan klasifikasi yang ketiga, menjaga dan memelihara tetangga. Dan klasifikasi yang terakhir yaitu tidak mengganggu tetangga. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan atau yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan pembahasan kami. Itu saya akan membahas tentang adab pergaulan dengan lawan jenis. Bersahabat dengan lawan jenis tentu bukan suatu hal yang diharamkan dalam hal agama. Akan tetapi agar tidak terjadi fitnah, maka alangkah baiknya kita senantiasa memperhatikan beberapa batasan dalam bergaul dengan lawan jenis. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam bergaul dengan lawan jenis, di antaranya yaitu 1. Senantiasa menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan adalah suatu hal yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, karena sesungguhnya dengan menundukkan pandangan akan menjadi sebab Allah ridho kepadanya dan akan senantiasa membuat kalbunya tenteram. Dan yang kedua yaitu menjaga hijab atau tidak berkhalwat. Hal yang kedua yang harus kita perhatikan adalah bergaul dengan lawan jenis itu agar kita senantiasa menjaga hijab, tidak terlalu bercampur baur dengan lawan jenis, agar kita senantiasa menjaga dijauhkan dari fitnah. Selain itu,
kita dilarang untuk berkawan atau berdua dengan lawan jenis. Adapun yang ketiga yaitu kita berkomunikasi untuk hal yang penting saja, yang mana untuk menghindari timbulnya perasaan saling mengagumi, maka dianjurkan untuk membatasi pergaulan dengan lawan jenis. Cukuplah berkomunikasi untuk hal-hal yang penting dan hindari kebiasaan bercanda dengan lawan jenis, karena ini bisa menimbulkan rasa kagum yang akan berujung pada rasa cinta. Dan kemudian terbesar cinta ini adalah cinta yang hanya berlandas pada nafsu dan akan menodai kesucian cinta itu. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa bersikap wara' dalam bergaul dengan lawan jenis. Adapun yang pembahasan selanjutnya, itu saya akan menjelaskan tentang ukhuwah Islamiyah, yang mana ukhuwah Islamiyah bisa kita artikan sebagai persaudaraan di antara umat Islam, di mana persaudaraan di antara seorang muslim diibaratkan sebagai bangunan yang kokoh yang sedang menguatkan. Sebagai umat Islam, ada hal-hal yang harus ditunaikan antar sesama umat Islam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam sabdanya, hak seorang muslim dengan muslim ada 6, yaitu 1. Apabila engkau berjumpa dengannya, ucapkanlah salam. Dan yang kedua, apabila ia mengundangmu, penuhilah. Dan yang ketiga, apabila dia meminta nasihat, maka nasihatilah. Menurut istilah syar'i, Ibnu Al-Atsir menyebutkan nasihat adalah sebuah kata yang mengungkapkan suatu kalimat yang sempurna, yaitu keinginan atau memberikan kebaikan kepada orang yang dinasihati. Maka makna tersebut tidak bisa diungkapkan hanya dengan satu kata, sehingga harus bergabung dengan kata yang lain. Nasihat adalah sebuah kata yang jami, luas maknanya, yang berarti mengerahkan segala yang dimiliki demi kebaikan orang yang dinasihati. Ia merupakan sebuah kata yang ringkas, namun luas maknanya. Dan yang keempat, apabila dia bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita mengucapkan yarhamukallah. Adapun yang keempat, apabila dia sakit, jenguklah. Dan yang keenam, apabila dia meninggal dunia, antarkanlah jenazahnya. Dan selanjutnya, yaitu bergotong royong bersama masyarakat, yang mana bergotong royong adalah suatu kerjasama untuk menciptakan sebuah rasa berinteraksi sesama masyarakat melalui gotong royong bersama. Adapun selanjutnya yaitu bersosialisasi atau berinteraksi sesama masyarakat, yang mana interaksi yang baik akan menghasilkan sebuah rasa tentram di antara sesama kita. Oleh karena itu, berinteraksi yang baik akan sampai kepada tujuan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Rosalina, NIM 2011218. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian akhlak politik. Akhlak politik. Islam mengandung ajaran yang berlimpah tentang etika dan moralitas kemanusiaan, termasuk etika dan moralitas politik. Oleh karena itu, wacana politik tidak bisa dilepaskan dari dimensi etika dan moralitas.
Melepaskan politik dari gatra moral etis berarti mereduksi Islam yang komprehensif dan mencerabut akar doktrin Islam yang sangat fundamental, yaitu akhlak politik. Akhlak politik dalam Islam bermula dari niat dan tujuan memasuki kancah politik, di mana seorang yang ingin berkecimpung dalam dunia politik, baik sebagai legislatif, yudikatif, maupun eksekutif, harus mempunyai niat dan motivasi yang benar. Di sini, niat dan tujuan berpolitik menurut Islam adalah yang pertama, menegakkan keadilan kebenaran. Kedua, membela kepentingan rakyat. Dan yang ketiga, menyeru kebaikan atau amar ma'ruf dan mencegah kemunkaran atau nahi munkar. Selanjutnya, akhlak politik dalam Islam, meniscayakan iman dan takwa sebagai landasan politik yang hendak dibangun. Menjalankan politik tanpa iman dan takwa mempunyai implikasi yang riskan bagi pembangunan bangsa. Dalam GBHN sendiri dinyatakan bahwa asas pembangunan nasional adalah iman dan takwa, termasuk pembangunan politik. Tanpa iman dan takwa, seorang figur politik akan mudah terjerumus kepada keputusan dan perilaku politik yang menyimpang. Tanpa iman dan takwa, seorang politisi akan tega menginjak-injak kebenaran dan keadilan dan membiarkan kemungkaran di depan matanya. Selanjutnya, menurut para ahli yaitu Al-Mawardi, ahli politik Islam klasik terkemuka 975 Masehi, merumuskan syarat-syarat seorang politik sebagai berikut. Yang pertama, bersifat dan berlaku adil. Yang kedua, mempunyai kapasitas intelektual dan berwawasan luas. Yang ketiga, profesional tentunya. Yang keempat, mempunyai visi yang jelas. Dan yang kelima, berani berjuang untuk membela kepentingan rakyat. Senada dengan formulasi Al-Mawardi tersebut, Ibnu Taimiyah dalam karyanya As-Siyasah Asy-Syariah menyebutkan bahwa pemimpin politik harus mempunyai kualitas moral dan intelektual, adil, amanah, jujur, dan mempunyai kecakapan. Kutipan di atas mendeskripsikan secara eksplisit tentang kualifikasi seorang pemimpin politik. Samping itu, seorang politisi harus mempunyai kesadaran teologis bahwa dirinya berfungsi sebagai khalifah Tuhan di muka bumi untuk melakukan pembangunan dan akan mempertanggungjawabkan kepemimpinan tidak saja kepada manusia, tetapi juga kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam konteks ini, Nabi bersabda, "Semua kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Seorang politisi adalah pemimpin dan ia akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya." Baiklah, hanya itu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan dari saudari suci Rosalina. Saya akan melanjutkan tentang akhlak dalam hukum. Seperti yang kita ketahui bersama, etika merupakan konsep tentang baik buruknya perilaku manusia. Etika merupakan ide-ide atau cita-cita tentang dambaan kebaikan dan perbuatan perilaku manusia seseorang. Sementara moral selalu memberikan penilaian terhadap contoh-contoh yang baik yang diberikan oleh etika. Salah satu aspek dalam penegakan hukum dalam akhlak itu sebagai satu pekerjaan tentang keahlian teori dan teknis yang berstandar pada suatu kejujuran dan keadilan. Kode etik profesi merupakan norma yang ada ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi. Etika akhlak dalam hukum profesi, etika diterima oleh sekelompok profesi yang akan menilainya perbuatan itu baik atau buruk. Nah, di sini ada berdasarkan undang-undang. Pertama yaitu etika profesi hukum. Etika profesi hukum. Pertama yaitu etika merupakan kata yang sering disebut dalam kehidupan manusia yang berarti tentang kesusilaan, tentang apa yang baik dan yang buruk yang patut dikerjakan seseorang dalam jabatannya sebagai pelaksanaan hukum dari hukum yang berlaku dalam suatu negara sesuai dengan keperluan hukum bagi masyarakat Indonesia ataupun seluruh sektor kehidupan, aktivitas, pola hidup maupun berpolitik baik dalam lingkungan
mikro maupun makro harus selalu berlandaskan nilai-nilai etika. Kedua yaitu hukum dan keadilan. Hukum dan keadilan sangatlah erat dalam kaitan hubungan yang diciptakan karena adanya hukum. Indonesia sejak tahun 1945 adalah negara yang berdasarkan pada hukum, dan hukum dikembangkan sesuatu kepribadian bangsa. Hukum diharapkan dapat memberikan nilai keadilan yang sesungguhnya. Namun keadilan seolah menjadi barang mahal yang jauh yang ada pada jangkauan masyarakat. Keadilan harus terwujud di semua lingkungan hidup, mau tidak mau keadilan dengan Tuhannya. Dan bersama individu, sejatinya perilaku dan produk yang tidak adil akan melahirkan ketidakseimbangan yang berakibatkan kerusakan baik pada diri manusia sendiri maupun alam semesta. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya dari kelompok kami mohon maaf bila ada kesalahan, dan kami tutup dan mohon ampun kepada Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.